Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my class. How are you today? I hope you are fine and well. Before we start, let's pray for God's guidance so that we can understand that material in this unit well. And let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the chance to learn English today. Nice to meet you. I will give you motivation for this section. Don't let yesterday take up too much of today. So make different today. Alright? Together this weekend we have to make change. Okay, let's go. We're going to learn about literature of language in this section. What is literature of language? We can find or say literature of language in bahasa poem. Have you ever read an English poem before? So what is the purpose of study? The purpose of study to apply and try to interpretation about poem. Is it different from any other Indonesia poem, you know? What poem actually? Poem is piece of writing that partakes of the nature of both speech and song that is nearly always rhythmical, usually metaphorical. We can say in bahasa Indonesia, poem dikatakan sebagai sajak atau sebuah tulisan yang mengandung bagian dari sifat, ucapan, dan lagu yang selalu berirama, biasanya metaforis. Poem hampir sama dengan puisi, tetapi poem kata atau tulisan yang selalu memiliki makna dan berkaitan satu sama lain. Now we can try explore about characteristic of poem. Characteristic of poem, there are two. First, poem is written in language or words that are more concise and easier to understand when compared to poetry or poetry. And the second is poem is characterized by straightforward and firm language. In bahasa Indonesia, ciri-ciri poem ada dua, salah satunya adalah setiap karya sastra memiliki ciri khasnya masing-masing. Sajak, poem itu dikatakan sebagai sajak dalam bahasa Inggris juga memiliki dua makna atau dua karakteristik yang bisa kita kenali. Salah satunya adalah poem ditulis bahasa atau kata yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan puisi. Walaupun ditulis dengan lebih ringkas, kedalaman makna yang ingin disampaikan tentunya tidak hilang atau berkurang. Jadi akan tetap saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua, poem memiliki ciri khas dengan bahasa yang lugas dan tegas. Jadi salah satu ciri poem yang kedua ini adalah kelugasan dari sebuah bahasa. Jadi memiliki daya tarik tersendiri dari sajak itu. Lugasnya bahasa yang digunakan dalam sajak bahkan bisa merubah pemikiran seseorang. Now I will give you example of poem. Dreams by Langston Hughes. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is broken-winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is barren field, frozen with snow, thus we love. Ini adalah salah satu contoh dari poem yang saya bacakan lewat sebuah mimpi. Poem ini mengibaratkan seperti mimpi seseorang
yang berpegang teguh pada mimpinya, yang selalu berharap dalam mimpinya. Mimpi sebuah hayalan atau dikatakan sebagai hayalan, karena jika mimpi mati, hidup adalah burung bersayap patah. Itu tidak akan bisa terbang. Berpegang teguh pada mimpi saat mimpi pergi. Hidup adalah ladang yang tandus, beku dengan salju mereka yang kita cintai. Jadi makna dari sebuah poem ini adalah mimpi yang harus kita wujudkan bukan hanya harapan, tetapi jika kita memiliki sebuah mimpi lalu tidak terlaksana atau tidak mungkin yang kita lakukan, itu adalah seperti burung bersayap patah, burung yang tidak memiliki sayap. Jadi teruslah untuk selalu bermimpi, menggapai sebuah impian. Next poem, and the second I have poem A Best Friend by Edgar Allan Poe. Best friend is always there, whether you need advice or pep talk or even shoulder to cry on. Best friend listen with her heart and is always honest with you, even though the truth might not be what you want to hear. Best friend knows all your secret, understand your thoughts, share your dreams. Best friend never stop believing in you even if you give up on yourself. You are that kind of friend to me, and no matter what happens, you always will be. You are my best friend, my forever friends. Ini adalah sebuah tulisan dari Edgar Allan Poe. Kita bisa mengambil makna sajak atau poem dari karya tulisan tentang best friend. Best friend yang selalu ada di sana tanpa ada sebuah nasihat, tanpa ada sebuah ucapan. Kemanakah kita akan berlabuh? Best friend know all secret, ya, selalu mengetahui semua apa yang kita ceritakan, rahasia kita, yang selalu bisa mendengar isi hati kita, ucapan kita. Never stop believe, yang tidak pernah percaya jika kamu tidak bisa untuk open yourself or open mind. Jadi best friend dikatakan sebagai kita yang mau saling terbuka, dan dia juga yang selalu mau terbuka, membantu kita, selalu ada dalam kehidupan kita, baik suka dan duka. You are that kind of friend to me. Itu adalah salah satu tanda teman terbaik dalam segi apapun, dalam sesuatu apapun. The writer tell that the poem, the title of Best Friend, we can conclude the poem is to relate our life or experience. Alright? Yeah, so you can do anything and find poem from other source, or maybe you can to try write about poem showing expressing experience, life, love, another. We write poem section.
Write poem English expression their life, experience love or other. Do the best. Before as I call for closing, the best way to predict the future is to create it. Success, go get it. Thank you so much for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.